Oke, buat Bu Asis sama Bu Sukmi ya. Jadi ini saya contohkan bagaimana caranya memindahkan koleksi sumber daya offline kita yang ada di laptop gitu ya ke online. Dalam hal ini ke Google Drive ya. Yang pilihannya paling masuk akal itu Google Drive. Kemudian dari Google Drive itu kita coba pindahkan ke kita linkkan ya, kita hubungkan ke microsite kita ya. Jadi kita contohkan saja, misalnya di sini saya sudah buka Google Drive saya ya. Nah, triknya atau tipsnya itu kita harus buat satu folder khusus untuk kegiatan itu ya. Jadi misalnya kita mau bikin microsite tentang apa begitu, tentang mata pelajaran apa, tentang kegiatan apa begitu. Nah, itu harus kita sediakan atau kita buatkan satu folder khusus untuk itu ya. Jadi pertama kali kita harus bikin folder baru gitu ya. Folder baru misalnya kegiatan apa begitu ya, kegiatan A misalnya ya. Nah, di kegiatan A ini ya kita upload yang kita punya. Misalnya di sini saya punya beberapa sedikit PDF ya. Nanti kita contohkan saja. Ini kita pindah. Atau kalau misalnya di dalam kegiatan A ini ada sub-sub kegiatan ya, itu juga bisa dibikinkan foldernya dulu ya. Misalnya pembelajaran biologi gitu ya, misalnya biologi kelas 7, 8, 9 gitu misalnya ya. Nah, itu perlu disediakan foldernya ya. Nah, ini dalam hal ini saya contohkan saja, misalnya bahan-bahan ini yang mau saya share atau saya bagikan ke komunitas atau anak didik gitu ya, misalnya peserta didik. Nah, setelah itu ini kalau ini sudah di-upload ya, ini kan pasti kita sudah akan mendapatkan linknya ya. Kalau kita klik kanan di filenya, kita sudah bisa langsung share begitu. Share itu untuk mendapatkan linknya ya. Kita tidak copy link ya, karena kita harus menentukan ketika orang itu mendapatkan linknya, orang itu privilege-nya apa gitu. Orang itu dapat mengeditkah, orang itu cuma dapat membacakah begitu, sehingga kita perlu mendapatkan link via ini, share ini, menu share ya gitu. Nah, ini kita bisa anyone with the link kan, tentunya kita tidak mau membatasi link itu hanya bisa diakses oleh siapa begitu kan. Nah, ini saya setupnya atau settingnya itu setiap yang mendapatkan link itu bisa sebagai apa, editor, komentar atau viewer ya. Kalau kita hanya ingin agar si yang mendapatkan link itu membaca atau mendownload, itu cukup di viewer ya. Tapi kalau juga dapat mengedit itu di editor, dapat berkomentar itu di komentar ya. Tapi pada dasarnya kalau ini bentuknya PDF ya, kalau bentuknya PDF itu biasanya hanya untuk dibaca atau di-downloadkan, sehingga kita klik kanan di filenya, kita share, kita tentukan ininya siapa yang bisa berakses, dan kita tentukan privilege-nya atau haknya ya. Viewer, editor atau komentar. Kita viewer, kita copy link. Nah, ini kita baru mendapatkan linknya di sini ya gitu. Nah, setelah ada tulisan link copied ya, kita pergi ke microsite kita short dulu itu si linknya itu ya. Kalau kita paste di sini, tadi kan sudah di copy, kita paste di sini ya, itu kan panjang sekali ya tuh Bu ya. Drive Google ya, karena itu di Google Drive ya.
panjang-panjang kita short dulu ya. Nah setelah short ini dapat yang paling atas ini. Nah ini baru kita klik di sini untuk mendapatkan link, untuk mengcopy linknya ini ya, untuk mendapatkan copy linknya ini 1PNHZ ini kita klik aja ya. Nanti ada tulisan copy to clipboard, success copy to clipboard. Jadi s.id/1PNHZ itu sudah ada di clipboard ya, ada di memori. Nah kita ke microsite ya, kita bikin microsite-nya misalnya apa, tentang apa, education kah atau apakah ya, ini bisa saja. Ini sebetulnya hanya kategorisasi yang dimudahkan atau disediakan template-nya oleh SID, padahal isinya sama sebetulnya ya, komponen pembentuk microsite-nya akan sama, hanya ini dimudahkan oleh SID, pihak SID untuk kita agar mudah gitu pembuatannya ya. Misalnya kita nih education ya, kita continue, kita misalnya basic aja, kita continue. Nah misalnya microsite-nya namanya apa tadi, kegiatan A ya misalnya. Ini disesuaikan ya Bu ya, maksudnya Ibu apa bahan ajar kah atau apakah ya, bisa disesuaikan ya. Ini saya contohkan saja. Nah ini misalnya microsite URL-nya atau situsnya namanya itu A ya. Kalau minus A bisa nggak ya, kalau nggak salah, oh bisa ini. Jadi kegiatan A misalnya ya, finish ya. Nah itu sukses. Nah nanti kita akan dibawa ke situs editing untuk microsite ke A, dash A, ini kegiatan A gitu. Nah add image cover ya, itu adalah yang di belakangnya logo ini ya. Kita mau tambahkan apa, misalnya aja upload image dari yang kita punya misalnya ya. Kita punya apa misalnya, saja itu misal cerita, oh ini salah, ini saya ini tadi ngeditnya ini yang maksudnya add image cover. Semua yang ada tanda pensilnya ini itu bisa diedit ya Bu ya. Kalau ini tulisannya add image cover, kita bisa tambahkan itu misalnya ya. Sedangkan ini misalnya kita change nah ini kan kalau kita nggak punya bahannya ya, itu akan kesulitan gitu. Makanya sambil belajar ini Ibu berdua itu harus mulai terbayang, oh saya harus menyiapkan ini, saya harus menyiapkan itu gitu ya. Jadi misalnya saya mau ambil dari ini apa namanya, profile pic ya, supaya gampang aja. Nah, ini ya. Sorry, kita atur cropnya gitu ya misalnya. Nah kemudian ini kan memang agak sedikit membingungkan ya, karena komponen yang terlihat di sini previewnya ya Bu ya, itu kita agak kehilangan arah. Oh ini memang ada tulisannya ini profile ya, profile itu kan berarti yang bagian atas ini gitu kan. Kemudian bawahnya lagi ada first link, itu yang di sini. Cuma ketika pertama kali itu agak membingungkan. Nah di sebelah kanan ini ada lipetan Bu ya, ada apa tanda panah ke atas dan tanda panah ke bawah. Nanti kalau ini dilipat ya. Nah itu supaya nggak bingung gitu. Di sisi profile ini kita sudah isi semua ya. Kemudian maksudnya ini kalau mau diubah-ubah ya Bu ya, kegiatan A apa gitu ya, harus bisa diedit ini, baik fontnya, besar kecilnya,
eh, warnanya gitu ya, kemudian juga keterangannya ya, misalnya ini kegiatan sumber daya untuk kegiatan A gitu ya, kegiatan A gitu. Nah ini juga sama ini semua bisa diubah warna, besar kecil, jenis font gitu ya. Nah kalau ketika sudah gini kita bisa lipat supaya kita bisa tahu, oh ini kalau sekarang saya mau ngedit yang first link nih, yang ini. Jadi kita klik di sini, nah ini yang diedit. Kalau udah selesai bisa dilipat lagi supaya nggak membingungkan. Ini second linknya, ini second link ya, gitu. Nah ini maksudnya apa? Supaya dilipat-lipat ini, supaya nanti kalau misalnya kita bisa pindah-pindah, oh ya, mau kita pindah itu gampang. Ya, supaya kelihatan, oh ini saya mau yang second link ini itu saya pindahkan ke atas, yang first link saya pindahkan yang paling bawah malah, gitu ya. Jadi ini tulisannya first link yang paling bawah nih, ya kan. Kalau begini atau begini semua aku buka kan bingung, ini pindahnya piye cara nih, ya kan, kesulitan. Makanya kita tutup dulu, nah, supaya ini bisa gampang ditarik ke atas ke bawah ya. Tarik itu maksudnya klik terus kita drag ya, kita tarik gitu, tapi jangan dilepas klikannya, di mouse itu jangan gitu ya. Nah profile kan paling atas, dia nggak bisa mentok paling atas nih, profile paling atas, nggak mungkin profile ditaruh di bawah. Nah link ini, komponen-komponen yang lain ini yang bisa ditarik baik pindah ke atas maupun pindah ke bawah ya, gitu. Jadi first link misalnya bahan ajar ya, misal ini saya misal aja nih, ngawak aja. Nah terus linknya apa? Linknya yang tadi kita sudah kopikan. Jadi kalau kita sudah SID kan ya, kalau kita folder yang tadi kita sudah SID kan, jadi kita bisa paste di sini kan, kita tadi sudah copy ya, 1PNHZ gitu ya, gitu. Jadi nah ini nanti bahan ajar A ini sudah langsung berisi link ke itu, ke Google Drive kita yang tadi kita setup untuk folder ini gitu ya. Jadi kita klik di sini, nanti tapi ini cuma preview ya. Jadi kalau mau dilihat ya harus di preview benar, harus di mana, kita harus keluar sini. Nah ini kita lihat di yang sebenarnya begitu ya, di preview yang aslinya. Kita klik di sini langsung menuju ke folder yang tadi kita sudah sebentar, kita lihat lagi, kita edit oh ya, tadi kan saya short link ini ya, meminta link ini. Kalau misalnya yang kita minta itu folder ya, kita ke atasnya ini ya Bu ya, kita pergi ke tadi kegiatan A ya. Nah di kegiatan A ini kan dalamnya ini, kalau foldernya yang mau kita kita short link ya, nah itu foldernya ini yang kita share ya. Kalau saya tadi kan ininya nih, bahan ajarnya ya, kita klik kanan terus kemudian share gitu. Nah, tapi kalau misalnya nah ini sebagai contoh aja berarti ya. Jadi kalau kita di situs kita itu, ini tadi yang saya share SID-nya itu yang ini
gitu ya, yang per PDF-nya, per file PDF-nya. Kalau kita mau share foldernya, misalnya kegiatan A ini, kita klik kanannya di sini, ya kita share. Nah kemudian kita semua orang yang mendapatkan link dapat melihat atau mendownload. Nah ini artinya, ya kita tadinya itu restricted, itu terbatas, artinya tidak di share. Nah sekarang kita buka itu restriksinya. Buka, setiap orang yang mendapatkan link itu bisa melihat atau mendownload. Ya kita copy, dapat kopinya, kemudian kita ke SID, ya kita shorten itu, kita pendekkan linknya, ya kita klik di sini, kita paste ya, Ctrl V, ya kita short ya untuk mendapatkan ini. Nah ini kan tadi 1 PNHZ ya, sekarang kita mendapatkan 1 PNMH ya. Nah ini kita copy, kita klik di sini, nanti sukses copy to clipboard. Nah sehingga dari yang second link ini saya ingin second link itu adalah foldernya gitu kan. Tadi bahan ajar A itu adalah filenya. Sedangkan second link ini kita buka misalnya folder bahan ajar ya, kita paste di sini, kita blok dulu, kita paste. Nah itu 1 PNMH ya, baru nanti kita lihat hasilnya bagaimana. Kita klik di ada microsite, kita buka sini, ada previewnya ya. Nah ini folder bahan ajar, kalau kita klik dia akan membuka foldernya. Orang bisa download atau bisa langsung membuka ya satu persatu gitu ya. Jadi kita ulangi dari awal ini, kita di laptop itu punya bahan ajar apa gitu ya. Nah ketika kita masuk ke My Drive ya, ke Google Drive kita bikin khusus folder atau manajemen folder untuk kegiatan tersebut, atau untuk komunitas tersebut, atau untuk event tersebut ya. Jadi ini di kegiatan A ini tadi saya sudah bikin. Nah kalau di dalam kegiatan, di dalam folder kegiatan A ini kita harus membuat subfolder ya, atau sub folder lagi. Nah kita harus lakukan itu. Misalnya ada pelajaran biologi, pelajaran matematika gitu, pelajaran bahasa begitu. Ini kita buat subfolder ya gitu. Nah terus kemudian si yang mau kita share itu apa, misalnya link ke tiap item ya, tiap PDF yang di dalamnya ya, tiap PDF-nya ini tinggal kita klik kanan untuk mendapatkan linknya ya. Terus kemudian kita share, jangan lewat sini ya, lewat share sini supaya kita bisa mendapatkan jenis privilege-nya. Orang itu kadang kita mau share agar orang itu bisa mengedit kan gitu. Kadang kita share supaya orang itu tidak bisa mengedit justru ya. Kalau tidak bisa mengedit kita sebagai viewer saja, tapi kalau bisa mengedit kita sebagai editor gitu ya. Nah makanya kita bikin linknya itu ya, tidak dari klik kanan di sini, tidak langsung copy link sini. Kita nggak bisa nyetel atau nggak bisa setting privilege-nya, nggak bisa setting hak orang itu gitu ya. Nah harus lewat sini gitu. Nanti kalau sudah dapat linknya tuh, sudah kita copy, kita pergi ke SID lagi ya. Nah kemudian kita pilih linknya ini, kita paste di sini, kita dapatkan shortnya gitu ya. Semudah itu. Nah jadi setelah itu ya Bu ya, setelah itu ini kita edit. Nah Ibu Sukmi kemarin nanya gimana itu bikin yang ada
kuncinya, yang ada passwordnya, atau yang ada yang dicegat oleh sistem keamanan, ya. Nah, jadi misalnya ini ya, folder bahan ajar ini kita hanya untuk orang-orang tertentu yang mempunyai akses gitu ya. Artinya nggak semua orang yang bisa buka microsite ini bisa mengakses itu gitu. Hanya orang-orang tertentu yang kita share passwordnya yang bisa mengakses folder itu misalnya gitu ya. Nah, di pilihan folder bahan ajar ini Bu, kalau paling bawah itu ada advanced ya, show advanced. Nah, ini protected component. Nah, ini maksudnya adalah komponen yang diproteksi gitu. Jadi kalau misalnya SID ini folder ini kita mau proteksi, kita bisa set protected key ya. Kita bisa tentukan misalnya passwordnya apa nih ya, kegiatan 1234 misalnya nih Bu ya, kita lihat nih kegiatan 1234 gitu. Jadi orang yang punya key atau punya kunci yang tahu ini baru bisa akses ya gitu. Nah, ini message-nya apa? Message-nya bisa misalnya begini, untuk hubungi panitia untuk mendapatkan password folder gitu ya. Jadi orang yang mau mendapatkan itu harus nge-WA panitia dulu gitu ya. Nah, gitu. Jadi ketika ini di aktif begini ya, siapa? Nah, ini ya kalau kita refresh, kita refresh dulu. Nah, akan muncul gembok seperti ini. Artinya ketika dia klik akan terdapat kata-kata begini, hubungi panitia untuk mendapatkan password key gitu ya. Kalau dia sudah hubungi panitia kemudian mendapatkan misalnya kegiatan 1234 ya, kegiatan 1234 itu harusnya bisa langsung verifying lah, dan begitu ya, setelah terbuka kan langsung ke folder yang dituju gitu ya Bu ya. Jadi si ini set protected key ini itu adalah membatasi akses hanya untuk orang-orang yang pegang password atau key ya. Nah, password atau key itu kita bisa ubah lagi ya. Kalau kita mau ubah passwordnya, kita ubah lagi ya, kita tinggal klik di sini lagi. Tapi kalau kemudian nggak jadi ya, nggak usah di protect itu gitu ya. Nah, ini kita bisa deaktivasi di sini gitu. Jadi nanti foldernya itu ketika diklik langsung terbuka gitu ya. Jadi ini tidak akan terprotek lagi. Jadi kalau ini misalnya kita lihat kegiatan A, nah ini nggak akan ada folder gemboknya lagi. Kalau kita klik di sini bisa langsung kebuka folder di Google Drive itu gitu Bu. Jadi ini saya menjawab kemarin permintaan Ibu untuk memindahkan ya dari folder laptop saya ya. Ketika kita punya resource atau sumber daya di laptop, kita pindahkan ke ke folder di Google Drive kita ya, dengan syarat kita harus manajemen foldernya harus berjalan ya. Kita sediakan folder khusus. Nah, kalau di dalam folder itu harus ada sub folder, itu harus kita siapkan sesuai dengan
kebutuhan. Lalu cara mendapatkan linknya gimana? Cara mendapatkan linknya untuk tiap file ya, langsung diklik kanan di filenya, klik kanan di filenya ya, terus kemudian kita pindah ke edit, pilih yang ini share ya, kita share atau jangan lewat copy link ya, share. Kemudian untuk menentukan siapa yang berhak mendapatkan dan apa privilege-nya, apa haknya ya, sebagai viewer saja yang bisa download dan melihat saja, atau bisa sebagai editor ya. Kalau file-file bentuknya file Excel, file Word gitu kan, orang langsung bisa edit gitu ya. Makanya kita nih diberi pilihan yang mempunyai link bisa ngapain terhadap file itu ya, bisa ngedit ya, atau bisa melihat saja. Nah kalau misalnya saya mau memberikan contoh, ada beberapa di saya punya ini isian ya. Misalnya ini apa, kuis, apa ujian, apa polling ya. Misalnya ini isian begitu ya. Terus di sini ada order apa forum untuk menangkap ya, menjaring apa ide, apa namanya suggestion gitu ya, atau apapun begitu, menjaring opini begitu, atau untuk polling juga misalnya ya. Jadi saya dapat dulu bikin beberapa sertifikat, ini baiknya untuk apa begitu ya. Nah itu ini dari sini juga nih, dari drive saya itu ya, yang dulu pernah saya bikin. Ibu tinggal cari yang bentuknya itu forum itu begini nih Bu, ikonnya itu ungu titik dash titik strip gitu. Jadi kalau ibu cari di apa, atau bikin, nah kalau nggak punya bikin ya, tapi kalau sudah pernah bikin quiz gitu ya misalnya, nah seperti ini kan ikonnya begini nih, ini forum namanya ya. Jadi kalau bikin itu forum, Google Forum ya, mungkin ibu sudah bisa begini di bagian Google Forum di Google Drive ya. Nah ini forum. Nah ini caranya gimana? Caranya misalnya mari dipilih itu yang ini ya, yang polling ini, mari dipilih. Nah ini saya tutup semua ya, coba ya, kita mau mendapatkan link ini kalau sudah jadi ya. Google Forum yang pernah kita bikin, yang pernah kita buat itu mau kita linkkan ke dalam SID microsite ya. Nah ini kan kita buka nih Bu, klik mari dipilih ini. Nah polling sertifikat ya kan. Nah ibu jangan copy linknya ini, karena ini adalah link untuk mengedit ya gitu. Jadi ketika kita pilih buka salah satu file Google Form di Google Drive, itu adalah yang terbuka adalah fitur untuk mengedit. Sedangkan fitur untuk mengisi, maksud kita kan mau sharing link untuk mengisi, sehingga orang yang mendapatkan link itu bisa langsung isi gitu kan. Nah itu yang kita pilih adalah yang ini Bu, yang ada tanda matanya preview ini ya. Kita klik di situ, nah itu yang kita pilih ya gitu. Jadi link itu yang kita pilih, kita klik di sini, kita klik kanan, kita copy ya, atau kita Ctrl C aja, kita copy, langsung kita ke microsite-nya kita ya, kita link, kita pendekkan dulu nih ya. Kalau kita paste di sini, nah ini juga panjang gitu ya, Google Doc Forum panjang ini. Jadi harus kita shorten, harus kita pendekkan. Kita short it, kemudian nah ini 1 PNVQ ya. Nah ini kita klik di sini untuk mendapatkan kopinya di memori. Ya baru dari situ kita edit nih last link ini ya. Last link ini misalnya kita polling. Ya misalnya aja ini kita paste yang tadi sudah kita PNVQ ya kan, kemudian kita lihat hasilnya.
kegiatan A kalau ini. Nah, ini ada tulisan polling. Jadi ketika kita klik di sini, orang klik itu akan masuk langsung ke polling, langsung bisa diisi. Gitu. Nah, ini apa ini? Apa? Gitu. Ya, langsung bisa isi, langsung terakhirnya langsung bisa submit. Gitu, ya. Jadi yang Ibu short atau mendapatkan linknya, yang harus didapatkan linknya itu adalah bukan dari sini Bu ya, ini adalah fitur untuk mengedit. Nanti kalau ini yang Ibu copy, itu orang membuka ini langsung mengedit gitu, bukan langsung mengisi polling ya. Nah, untuk mendapatkan polling link ke pollingnya itu Ibu pergi ke ada tanda mata ini, preview. Ibu klik di sini akan terbuka satu tab lagi. Nah, ini yang harus di shorten. Ibu copy ya, Ctrl C. Ya, ini udah kepilih semua ya, jangan begini Ibu Ctrl C ya. Ibu Ctrl A dulu, terus Ctrl C. Ctrl A itu untuk memilih semuanya. Baru Ctrl C, copy, baru pergi ke SID untuk shorten ya, menyingkat. Kemudian baru di SID singkatannya ini baru kita masukkan ke sini, ke editing gitu. Nah, ini sekali lagi semuanya ini bisa diedit ya. Misalnya Ibu mau ditengahin gitu ini ya, tapi harus konsekuen ya, harus konsisten maksudnya. Jadi kalau ini di tengah ya ini yang lain juga di tengah ya Bu ya. Kalau ini di pinggir ya yang lain juga di pinggir gitu. Konsistensi itu mungkin menyumbang sekitar 30% keindahan ya. Konsistensi, komposisi, warna, dan tipografi atau font ya. Nah, itu 4 komponen desain dalam desain visual offline maupun online ya Bu ya. Gitu. Jadi apa namanya, si ini kalau membingungkan begini Ibu klik di sini supaya gampang ya. Kalau polling kita mau taruh atas ya paling atas, bahan ajar mau paling bawah ya kita bisa geser-geser langsung kelihatan gitu ya. Sebetulnya saya tidak sarankan ini namanya microsite ya Bu ya. Jadi kita baiknya fokus, karena ini micro, itu hanya microsite tidak didesain untuk menjadi situs yang utama. Microsite itu hanya sidekick atau tambahan dari yang menunjang situs utama. Jadi misalnya kalau situs utama kita itu sekolah ya, terus microsite ini sebagai misalnya kalau ada kegiatan khusus atau penekanan di satu materi khusus, nah ini baru kita gunakan microsite. Misalnya ada sumber daya yang tambahan yang ketika ada di situs utama sekolah itu adanya itu terlalu dalam ya kan. Kalau situs sekolah itu kan begitu umumnya sehingga sumber daya yang dibutuhkan atau yang khusus itu kan berada jauh ada di dalam ya kan. Nah, microsite ini untuk mengkomplement itu, mengatasi keperluan itu. Jadi kalau ada kegiatan khusus atau ada komponen khusus yang harus emphasize gitu ya, harus diperhatikan lebih, kita mau memberi penekanan lebih gitu, nah itu kita gunakan microsite. Sehingga informasinya itu fokus gitu, jadi nggak umum. Kalau umum ya cari aja di situs sekolah gitu ya, maksudnya gitu. Jadi microsite ini adalah betul-betul suplemen atau tambahan, komplement dari situs yang sudah ada, situs sekolah umum yang sudah ada gitu ya. Jadi kita makanya ini kok saya pendekatannya kegiatan A, kegiatan atau event A itu ya, itu karena memang microsite tidak ditujukan sebagai
jadi orang trafficnya kita yang microsite ini hanya untuk komplement aja. Kalau misalnya lagi ada kegiatan A, ya kita khusus ke sini gitu. Tapi kalau misalnya enggak, ya jangan orang jadi trafficnya ke sini padahal mau barang yang dicari ada di link yang utama, link sekolah yang utama, iya kan? Nah gitu. Jadi microsite tidak ditujukan sebagai tidak berisi hal-hal yang umum. Dia sangat-sangat khusus yang sebagai shortcut atau penekanan pada kegiatan atau event tertentu gitu ya. Gitu. Ini fungsi microsite, sehingga kalau misalnya ada teman-teman yang menambahkan begitu banyak informasi ke dalam microsite, nah itu sebetulnya bukan itu maksudnya ya. Kita tidak ingin menarik traffic dari situs yang utama, situs sekolah yang utama ke microsite gitu. Microsite hanya mengkomplement, mengisi di satu kegiatan atau satu event tertentu, sehingga orang yang fokus pada kegiatan itu bisa langsung mendapatkan sumber dayanya di microsite gitu. Tidak harus mencari-cari di link yang utama gitu. Jadi microsite supaya tidak jadi saingan sama situs yang utama gitu, situs sekolah yang utama gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi baiknya kalau mau bikin microsite itu betul-betul khusus. Kalau misalnya ada kita punya sumber daya khusus yang terhadap satu pelajaran atau satu kegiatan begitu, itu kita fokuskan ke situ aja. Informasinya tidak melebar kemana-mana ya. Nah terus kemudian yang terakhir ini, horizontal link ini adalah informasi kontak ya Bu ya gitu. Jadi jangan kita double ya, artinya di satu ini adalah misalnya kita tulisannya email, nanti di sini juga ada email begitu Bu, maksudnya di sini ada YouTube, nanti di sini ada YouTube gitu. Jadi kalau bisa yang untuk informasi mengenai kontak ya, itu di horizontal link ini aja gitu. Di horizontal link ini banyak ya, ini kontak kita gitu, kontak kita. Jadi kontak kita tidak, kalau menurut saya tidak dimasukkan ke dalam komponen yang mau di sharing di atasnya ini gitu ya gitu. Jadi kecuali misalnya kita YouTube, tapi YouTube itu khusus untuk bahan ajar ini gitu ya, nah itu boleh dimasukkan ke sini. Tapi kalau informasi mengenai kontak itu di horizontal link ini gitu ya gitu. Jadi ada teman-teman yang memasukkan email atau YouTube sekolah apa gitu ya, map sekolah gitu, itu di sini gitu ya. Baiknya sih itu dipindah ke horizontal link ini, karena di sini juga sudah banyak sekali ya. Maksudnya ini adalah link untuk kontak gitu. Jadi kalau orang mau kontak itu langsung menuju ke sini, atau kalau misalnya pribadi gitu ya, itu bisa di profilnya ini juga gitu ya. Nah, ini bisa misalnya profilnya, profil nggak menyediakan link ini, jadi ya nggak bisa. Nggak bisa, jadi dia taruh di horizontal link ini aja ya. Ini banyak ini isinya, jadi jangan isi kontak itu ada di bagian yang ini ya. Ini karena ini adalah bahan yang mau di sharing gitu ya. Itu sedikit dari saya Ibu, terima kasih, mudah-mudahan jelas. Kalau nggak jelas ini videonya diputar lagi gitu ya Bu ya gitu. Terima kasih, assalamualaikum.